Oke, kali ini saya akan bahas tentang si mesin Daytona Anima dipakai buat balap. Apa sih suka dukanya memakai mesin Daytona Anima buat balap? Kebetulan ini kan udah saya coba pakai balap dan hasilnya memang lumayan ya. Dapat kemarin saya pribadi dapat podium 3. Nah, ini perjalanan tentang kisah mesin Daytona balap ini seperti apa. Nah, sebetulnya Daytona Anima ketika saya pakai ini standar ya, dalam keadaan standar. Memakai PE28, saya memakai mereknya dari CPO Cool Power, coilnya juga pakai CPO Cool Power. Selebihnya mesinnya itu full standar, tidak ada dirubah-rubah karena standarnya udah kenceng. Yang ini 24 horsepower, yang ini 26 horsepower. Itu standar Daytona. Sebetulnya bisa lebih kenceng memakai karburator yang lebih gede, misalnya memakai 34, 30 atau 32. Nah, ini suka dukanya apa? Awalnya ketika saya coba sebelum balapan drag, sebelum latihan, time-nya itu 9,2. Time-nya 9,2. Dengan catatan, itu agak kurang ini ya. Dengan catatan itu agak kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Karena posisi start saya itu kurang bagus ya. Maklum saya bukan pembalap profesional, maklum saya bukan ahli lah. Jadi kasarnya, saya terjun di balap pun karena saya iseng. Nah, tapi dari keisengan itu nggak apa-apa lah. Daripada kebut-kebutan di jalan memakai potensial si mesin Daytona Anima. Nah, dari time 9,2 ini dengan saya yang pakai ya, 9,2 itu biasanya untuk FUFA yang udah korekan lumayan banyak. Time-nya itu sekitar 9,2an, 9,5 sampai 9,2. Itu FUFA yang udah korekannya banyak. Ini di mesin Daytona standar. Itu yang pakai saya. Seandainya yang pakainya itu pembalap profesional, mungkin saya yakin time-nya di atas 9,2. Bahkan bisa 8, gede atau 9 bersih. Nah, tapi mengingat dan menimbang motor saya ada 2 ya. Tadinya saya mau ikut yang ini, ikut bracket time 9 detik. Tadinya yang Daytona ini mau ikut bracket time 9 detik. Jadi tinggal rencana ganti karbu yang gede supaya time-nya jadi 9 detik. Tapi karena motor saya kan ada 2. Yang Ninja itu kadang ikut time 9 detik. Yang Ninja standar ya. Ninja standar korekan pelajar. Otomatis yang ini ngalah. Jadi akhirnya yang Daytona Anima ini time-nya saya turunkan untuk balapan drag itu ikut kelas time 10 detik. Sebetulnya penurunannya banyak. Nah, bahkan udah saya jelaskan di mesin Daytona speknya diturunkan. Spek diturunkan seperti apa? Dengan limiter di set paling rendah, karena kan Daytona Anima yang ini ada setelan limiter, ada setelan timing pengapian. Limiternya saya set terendah, sekitar di bawah 10 ribuan RPM ya kan ya. Terus selanjutnya untuk karburatornya tetap memakai ukuran 28, tetapi kompresi mesin nih, nah ini yang paling banyak menurunkan performa dan power. Untuk mesinnya ya, ini kompresinya diturunkan, yang standarnya 12,1 saya turunkan menjadi sekitar 11 banding 1. Jadi turunnya 1,1. Bahkan kemarin sempat diturunkan menjadi 9,8 ya, 9,8 kompresinya, tapi nggak jadi. Akhirnya saya cuman memakai 9,8, 10,8 asalnya. Nah, akhirnya saya nggak jadi. Akhirnya saya powernya diturunkan untuk dapat kompresi di angka 11 banding 1. 10,9 sampai 11,1. Dari standar 12,1. Turun 1,1 aja itu performanya banyak banget turun ya. Jadi dari time 92 gimana caranya diturunkan powernya agar dapat time 10 ya. Akhirnya dapatlah ini. Bahkan sempat ketika nyoba balap juga itu breakout jadi 9,9 padahal udah turun banget. Akhirnya diturunkan lagi gearnya dan lain sebagainya supaya dapat time di 10. Jadi gearnya dipakai gear berat. Ini gearnya pakai 36 standarnya Grand. Terus limiternya dikurangi. Terus selanjutnya kompresi mesinnya diturunkan. Itu menurunkan power banyak. Menurut saya ini powernya jadi yang tadinya awalnya 24 horsepower ya mungkin sekitar 20-an horsepower ya. Disulut oleh coil dari CPO Cool Power. Filternya juga, motor balapnya juga pakai filter dari CPO Cool Power juga. Kalau pingin yang beli ya nanti ada linknya, produknya di ini ya, di link produk saya sediakan juga di deskripsi. Nah, yang paling unik dari si mesin Daytona ini yaitu
pada posisi start. Di mana posisi startnya itu gampang-gampang susah. Jadi begini ya karakternya itu. Kalau terlalu ngegas banyak, itu liar. Bisa gigi 1, gigi 2, bahkan gigi masuk gigi 3 masih bisa ngangkat. Itu kalau startnya kita terlalu bukaan gasnya banyak, terlalu beringas. Itu malah akan jadi sangat liar. Nah itu. Tapi kalau kita ngegasnya agak ngedrop, itu malah powernya malah nggak keluar. Jadi gampang-gampang susah. Jadi untuk ini ya, untuk start kalau terlalu banyak gas itu bisa ngangkat, bisa ya intinya terlalu liar bisa ngangkat. Tapi kalau kita ngegasnya terlalu loyo, terlalu sedikit, malah powernya malah jadi drop. Nah itu entah ini karakternya memang startnya seperti itu, entah saya yang makainya kurang bagus. Menurut saya mungkin sayanya yang kurang bagus. Saya rencana mau pakai perkopling yang agak lembek sedikit ya supaya startnya nggak terlalu pingin ngegas banyak tapi nggak terlalu liar ya. Mungkin saya akalin nanti pakai perkopling yang sedikit lebih lembek ya. Jadi ini penurunan spek gila-gilaan. Nah terus untuk transmisi kan untuk Daytona Anima ada versi 5 speed, ada versi 4 speed dan 5 ya. Untuk drag cocok yang 4. Menurut saya drag itu enak yang 4. Kalau 5 mungkin nanti malah nggak kepake. Kalau 5 cocoknya untuk harian, bahkan untuk balap-balapan cocoknya itu ya yang ini ya, yang versi 4 speed. Seperti saya ini keduanya versi 4 speed, yang ini FDX, yang ini SCS. Kenapa ini tenaganya beda ya? Yang satu 24 horsepower, yang satu 26 horsepower. Yang ini spek mesinnya udah turun. Ya alasannya tadi dari time 9,2 yang harusnya ikut time 9 detik, tinggal ganti karburator yang lebih gede, timenya saya yakin 9 detik saya yang pakai itu. Tapi mengingat mau turun di bracket 10 akhirnya mau nggak mau turun speknya. Bahkan 9,5 jarang kelasnya ya, tapi ya banyak mainnya di 10 detik. Ini kemarin dari 2 balapan saya dapat ke yang pertama saya kan nggak tahu. Ini dapat ke 3 sama yang satunya lagi kemarin ke 6 ke 7 gitu ya, lupa lagi lah. Ya wajar lah dalam 2 kali balapan dapat ke 3 dan ke-7. Yang ke-7 itu awal-awal saya kurang bagus makanya saya nggak tahu, maklum belajar start. Selanjutnya nanya-nanya ya pengalaman saya lah, nanya-nanya ke teman-teman gimana start yang baik. Akhirnya lumayan dapat podium 3. Aslinya Bang kalau misalnya ini ikut kelas apa aja ya, untuk saat ini saya ikut kelas bracket. Jadi bisa yang kelas diikuti bracket 10 diturunkan spek. Bracket 9 udah standarnya 9-an kalau pembalapnya bagus. Bang bisa ikut bracket 8, 8,5. Kalau 8,5 gampang. Menurut saya tinggal cuma ganti karburator yang gede, misalnya ukuran 34. Itu timenya saya yakin 8,5-an. Tapi kalau ikut bracket 8, itu minimal harus di bore up. Nah kebetulan ada paket bore up dari Daytona Anima juga. Nah Daytona Anima ini standarnya 24 horsepower. Kalau paket full dari Daytona Anima itu tenaganya menjadi 35 horsepower. Jadi pakai paket yang PNP untuk mesin Daytona Anima saya yakin time 8 detik gampang. Karena kenapa saya bisa bicara begini? Karena kan saya pakai motor ini. Time aslinya standar 9,2. Itu saya yang pakai. Pembalapnya itu saya, bukan pembalap profesional. Dengan mesin standar time 9,2 potensial untuk ditingkatkan makin banyak. Apalagi kalau pakai paketan bore up dari Daytona Anima. Nanti saya sediakan linknya di deskripsi apa aja, meliputi untuk paketannya itu meliputi paket bore up, meliputi magnet racing, meliputi camshaft racing, meliputi perclip racing, meliputi kampas kopling racing, meliputi ada beberapa banyak jenisnya, sehingga dari 24 horsepower menjadi 35 horsepower. Itu nanti saya sediakan linknya di deskripsi ya, apa aja yang diubah. Jadi bisa aja ikut kelas 8, ikut kelas 8,5, ikut kelas 9, bahkan diturunkan spek seperti saya menjadi timenya itu menjadi 10 detik. Bahkan kadang kelebihan, padahal startnya udah dilambat-lambatin, kadang tetap kelebihan ya. Namanya kelas bracket begitu. Jadi potensialnya ini bisa ikut time 8. Sebetulnya bisa lagi di atas 8, misalnya berapa, 7, berapa lagi, 7,5. Cuman ya menurut saya gitu ya, 8 bisa lah. Apalagi di bawah 8 juga sebetulnya bisa. Potensialnya tergantung kemauan, mau ikut time 10, 9, Nah jadi potensial untuk dipakai untuk balap itu bisa ikut beberapa kelas ya.
baik TM10 dengan spek mesin yang diturunkan atau spek 9 yang udah standarnya dari si mesin ini, atau misalnya bracket 8,5 atau 8 dengan sedikit ubahan, versi paket bore up atau versi ubahan. Jadi potensial tentang si mesin Daytona ini emang sangat banyak ya kan ya. Jadi daripada kebut-kebutan di jalan, kita bisa pakai mesin Daytona ini dengan spek ini motor harian sebetulnya, sampai lampu-lampu plat nomor juga terpasang ya kan, tapi bisa dipakai balap. Ya itulah enaknya Daytona Anima. Mesin standarnya aja udah 24 sampai 26 horsepower ya. Bisa dipakai harian, kuat, dan juga bisa dipakai balap. Kan kalau motor ubahan misalnya kan ada motor KPH, Karisma 125, Supra X 125, Jupiter. Itu diubah, di-upgrade bisa aja ya, tapi daya tahannya kan namanya juga upgrade-an dari standarnya tenaga 9 horsepower sampai 10 horsepower. Ketika di-upgrade, diubah, tentu daya tahannya menjadi kurang. Tapi kalau mesin Daytona Anime udah standarnya udah kenceng, lebih kuat, dipakai harian bisa, dipakai top speed dengan jarak panjang bisa, dipakai touring bisa, dipakai balap apalagi juga bisa. Potensial tenaga yang kita bisa raih juga beragam ya. Tergantung ya, kalau pengen naik tinggal naikkan spek, kalau pengen standar tetap standar, atau diturunkan seperti saya untuk powernya tidak terlalu liar juga bisa. Nah, jadi begitu ya kan ya. Mesin Daytona Anima memang sangat menarik ya, menarik dengan tenaga yang udah besar. Itu bisa menunjang aktivitas balap kita. Jadi kalau ada yang ingin penasaran ketika di balapan, boleh lah, mungkin pas main di Tasik bisa nonton saya balap bersama tim CPO Cool Power Pedro Racing yang disupport Racing Path oleh CPO Cool Power. Dari coil, karburator, filter udara memakai CPO Cool Power, bahkan per couplingnya juga memakai CPO Cool Power. Nah, ketika balapnya seperti apa, nanti saya disediakan juga linknya di deskripsi. Kemarin pas saya balap, ya kan, pas dapat juara 3. Oke, mungkin itu aja pembahasan tentang si mesin Daytona Anima, suka dukanya ketika dipakai balap. Jadi intinya, boleh dikatakan banyak sukanya dibanding dukanya. Ya dukanya, mungkin ya startnya saya kurang bagus, entah karakternya atau apa. Oke, itu aja. Mungkin kita akan bahas lagi tentang pas balap memakai mesin Daytona Anima di video-video selanjutnya. Oke, mungkin itu aja. Bang Pedro Simister dari tim CPO Cool Power Pedro Racing. Pamit undur, kita ketemu di video-video selanjutnya. Pokoknya salam gaspol, mantap.